yang jadi fokus masyarakat Wong Cilik saat ini? Makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak. Sentimen buruk jadi alasan kenapa Bapak Prabowo Subianto harus ganti istilah makan siang gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Prabowo Subianto mengoreksi istilah makan siang gratis. Ganti nama program, sama kayak dulu Anies Baswedan yang suka gonta-ganti istilah, padahal itu tidak terlalu penting. Untuk apa istilah itu keren, tapi eksekusi amburadul dan akhirnya gagal? Menurut Bapak Prabowo Subianto, istilah yang tepat adalah program makan bergizi gratis untuk anak-anak. Prabowo Subianto punya alasan khusus mengapa beliau harus menggantikan istilah itu. Saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya. Karena kalau anak sekolah dasar, umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan? Kata Bapak Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara. Saya merasa ini adalah karena program makan siang gratis itu mendapatkan sentimen buruk. Program ini belum jadi aja sudah dihajar sampai babak belur. Apalagi kalau program ini katanya bakal memakan anggaran hingga 450 triliun rupiah setahun. Naiklah amarah masyarakat. Ini adalah program yang sangat ambisius dan paling banyak polemik. Ratusan triliun rupiah hanya untuk makan. Itu pun untuk setahun saja. Atau mungkin Bapak Prabowo Subianto mau memperjelas kalau program ini adalah untuk anak-anak sekolah, bukan untuk semua orang. Saya kadang masih membaca beberapa komentar dari netizen, bahwasannya program makan siang gratis akan menyasar orang dewasa juga. Ketimbang nanti jadi bumerang, lebih baik klarifikasi secepatnya dan ganti istilah supaya tidak salah paham. Prabowo Subianto juga bilang, banyak anak sekolah yang masuk sejak pagi dan pulang pada siang hari. Jika makan gratis baru dilakukan pada siang hari, hal itu dirasa sia-sia karena anak sekolah sudah pulang. Jadi dia menekankan bahwa program itu intinya untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak
di Indonesia, bukan kepada orang dewasa. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi. Hitungannya, perkiraannya hampir seperempat. 25% anak-anak kita mengalami kurang gizi rata-rata. Ini tentu sangat memprihatinkan, kata Bapak Prabowo Subianto ini. Tapi intinya, penggantian istilah ini tidak ada efeknya. Mungkin niatnya adalah supaya program ini lebih bisa untuk diterima di tengah masyarakat. Makan bergizi gratis. Terdengarnya lebih keren sih ketimbang makan siang gratis. Kata bergizi itulah yang menjadi counter kritik supaya program ini tidak terlalu dihujat. Apakah nanti akan ada pengganti istilah yang ketiga? Ya, kita tunggu saja. Jangan kayak Anies Baswedan. Program rumah terjangkau. Entah berapa kali diubah istilahnya. Tapi hasilnya masih malu-maluin juga. Target dibabat sampai 95% karena tidak mampu untuk menyelesaikan target. Ya, begitulah Bapak Anies Rashid Baswedan. Dengan demikian, saya berharap agar program makan bergizi gratis yang telah diubah oleh Bapak Prabowo Subianto dari program makan siang gratis ini bisa diterapkan dan bisa dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai hanya seperti Anies Rashid Baswedan yang hanya pintar dalam merangkai kata tetapi tidak berbuat apa-apa. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Makan siang kan terlalu lama, jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita ubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita bilang makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Subuh-subuh gue nonton ini langsung shock. Masa seorang pemimpin negara tidak bisa membedakan mana siang dan mana pagi? Katanya gue bule, disuruh deportasi. Gue setidaknya tahu bedanya siang dan pagi di Indonesia. Dan kalau kita telah menjanjikan makan siang, free lunch, it is a free lunch, dan telah dijadikan sebagai moto kampanye hampir 1 tahun. Dan sekarang dengan tenangnya, kami ralat, maksud kami itu adalah sarapan, bukan makan siang. Karena kalau anak kecil itu pagi-pagi butuh kekuatan. Jadi kami meralat jadi sarapan, bukan makan siang. Bilang aja nggak ada uangnya. Bilang aja kemarin memberikan prank berjemaah kepada semua kami, terutama kepada pendukungnya. Dan kalian telah menghina saya dari Sabang sampai Maroke, sampai 5 benua. Sampai influencer dari Jerman itu yang hamil duluan, yang kerja di McD, menghina gua. Belum yang lain-lain. Ini nih, seorang bule menghina program makan siang. Aku tidak menghina program makan siang karena ternyata sarapan. Makan siangnya tidak ada, jadi saya tidak kenal, cuy.
Tidak ada makan siang, adanya sarapan. Kasihan deh lo. Gue masih belekan, masih ada upilan ya. Subuh-subuh gue shock denger begini. Belum mulai aja kita sudah pletot-pletot. Udah pelangap-pelongo. Ketularan. Kalau saya bakal malu ya. Kalau itu dijadikan sebagai janji kampanye. Dan ujung-ujungnya karena tidak ada uang, yang tadinya mau kasih rendang, ayam, nasi, sayur, sekarang jadi cuman bubur putih tanpa suir-suir ayam. Kalau sarapan kan bisa seadanya. Sarapan kayaknya ibu-ibu Kismin bisa kasih ke anaknya 1 telur rebus sebelum dia berangkat ke sekolah. Kayaknya sekismin-kisminnya mereka bisa kasih. Bubur yang ada di jalanan itu yang harganya 10.000 cuman bubur putih pakai garam. Karena dinantikan itu adalah makanan bergizi dan adanya di dalam makan siang. Mana ada sarapan itu penuh dengan ikan, salmon, ayam, sayur pagi-pagi makan gitu ya, belengar lah. Jadi menurut saya sekarang mendingan bikin program Adek Rai itu intermittent fasting. Karena Adek Rai mengatakan lebih sehat kita tidak sarapan. Itu aja, maaf ya, kami tidak kasih sarapan lagi. Karena yang terbaik itu adalah intermittent fasting, yaitu puasa. Nggak makan pagi, nggak makan siang, itu hanya langsung makan malam. Jendela makan itu 16 jam. Gitu aja sekalian. Ini sangat memalukan menurut saya ya. Tapi tentunya untuk para buzzer dan pendukung merupakan kebanggaan. Sekarang saya tuntut kepada semua buzzer dan orang yang telah menghina saya, minta maaf ke saya. Sungkeman kepada saya, seolah-olah ini hari lebaran. Minta maaflah kepada saya. Kalian mengatakan bahwa saya menghina. Saya nggak menghina siapa-siapa. Orang akan terhina dan dihina oleh dirinya sendiri ketika seseorang tidak bisa menepati janjinya. Dia menghina dirinya sendiri. Saya tidak butuh menghina siapapun kok. Yang saya tidak setuju kan adalah programnya, yang tentu tidak masuk akal dari awal dan sekarang belum apa-apa udah goyah karena uangnya nggak ada. Antara bangun IKN, antara kasih sarapan gratis. Aduh, mau sarapan gratis, kayaknya pakai gratis pula. Kasih aja sarapan. Dan di sekolah di Eropa itu tidak ada sarapan, adanya free lunch, bukan sarapan. Katanya kemarin ke Cina mau belajar tentang bagaimana caranya kasih makan gratis. Ke India. Belum nanti ke Swedia ini, anggota DPR. Kayaknya untuk mempelajari bagaimana caranya kasih ke orang sarapan gratis, nggak perlu tuh ke luar negeri. Orang-orang yang otak miring aja bisa kasih. Aku aja bisa kasih ke guguk saya, ke Blackie, nggak harus sekolah sampai ke luar negeri untuk kasih makan ke Blackie. Makanan seadanya. Sarapan gratis kan adalah makanan seadanya. Yang cepat-cepat. Kasih aja biskuit 2 biji. Separuh telur, bubur putih, pagi-pagi. Bisa pagi-pagi makan nasi 2 piring? Ya kagak lah. Terus bagaimana tentang ibu hamil? Ibu hamil gimana? Batal dong. Nggak jadi dong bunting. Katanya ibu hamil harus dikasih makan siang. Masa ibu hamil kasih sarapan? Ya masuk angin ya, mual lah. Terus janinnya bisa hanya dengan sarapan bubur putih. Jahat loh. Jadi kejahatan itu adalah orang yang tidak bisa menepati janjinya. Dan ini harusnya ada sanksi. KPU. Seorang paslon itu telah memberikan janji, yaitu slogan utama dari kampanyenya. Dan akhirnya kita kena prank semuanya. Dan kalian tetap bangga. Oh ya maksudnya begini, bukan ngeles pula. Saya sangat kecewa. Dan kalau saya bilang malu, malu jadi orang Wakanda saya. Memalukan. Sama kayak teman-teman gue telah menipu saya dalam bisnis. Tidak bisa menepati janjinya. Orang-orang pinjam uang ke saya, tidak kembalikan uang saya. Nipu aja kerjanya.
Maaf, ini kata-kata saya yang gamblang, yang mungkin to the point, tapi seharusnya kalian sadar bahwa saya kecewa itu ada dasarnya. Kalau kalian tidak kecewa, artinya lo ada gangguan jiwa. Siapapun tuh orang, kalian bisa kagumi. Orang tua pun sekalipun, kalau orang tua kita sekalipun berbohong, kita harus tegur. Mentang-mentang orang tua, meskipun dia bohong, kita bilang dia benar. Dia tidak lah. Kita harus tetap menyampaikan yang benar. Itulah sarapan gratis. Padahal di spanduk-spanduk, makan siang gratis. Sekarang jadi sarapan zong gratis. Dan kalian telah membuat viti-viti tentang saya di mana-mana. Ini seorang bule menghina program makan siang gratis. Saya tidak butuh menghina siapapun, karena secara langsung pemimpin tersebut telah menghina dirinya sendiri dengan tidak bisa menepati janji. Belum mulai kerja aja udah ragu, udah tidak bisa kerja, bagaimana nanti? Paham? Saya no komen deh. Kayaknya katanya butuh makan siang gratis untuk IQ. Bagaimana orang bisa IQ-nya naik kalau dikasih cuma bubur putih, 2 biskuit sarapan? Kontradiksi. Ya, makanya butuh konsultan politik. Ya mungkin harusnya gue jadi konsultan politik kemarin. Zong. Selamat Zong. Selamat menjalankan 5 tahun penezong dan mungkin penuh tipu daya. Saya puas sebenarnya. Saya puas banget. Karena kalau saya ngomong itu benar. Dari dulu. Gak pernah salah. Puas. Aku puas banget. Saya tidak butuh membela diri sendiri. Fakta membuktikan.